Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Goib. Tempat di mana cerita bukan hanya dituturkan, tetapi dihidupkan kembali lewat bisikan malam dan jejak-jejak yang pernah ditinggalkan manusia. Di sini, kita menelusuri kisah-kisah dari tanah Sumatera. Kisah tentang rahasia yang disembunyikan kabut, tentang doa yang menjadi senjata, dan tentang batas tipis antara dunia yang kasat mata dan yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi juga pengingat bahwa di balik setiap kejadian, ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Mari duduk dengan tenang, tarik napas perlahan, dan bersiaplah memasuki dunia yang mungkin tak pernah Anda sangka sedang memperhatikan Anda. Selamat mendengar. Kabut selalu datang lebih awal di desa Cempaka. Sebelum ayam berkokok, sebelum cahaya matahari sempat menembus dahan pinus, tirai putih itu sudah menelan seluruh jalanan tanah, ladang kopi, dan atap-atap rumah panggung. Kadang kabut itu begitu tebal hingga orang yang berjalan hanya bisa melihat bayangan kakinya sendiri. Namun warga sudah terbiasa. Kabut hanyalah tanda bahwa hari masih muda dan waktu untuk bekerja masih panjang. Sampai suatu pagi, kabut itu membawa seorang perempuan. Kereta tua dari arah Bukit Tinggi berhenti di tikungan dekat sungai. Dari dalamnya turun seorang wanita berbalut kain batik halus. Rambutnya disanggul rapi, matanya tajam, namun lembut. Namanya Sulastri. Begitu ia memperkenalkan diri ketika kepala desa, Pak Hasan, menyambutnya dengan segelas kopi di beranda balai. Katanya, ia ingin menetap di sini, membeli rumah kosong di pinggir danau yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu dikenal warga sebagai rumah kawi, karena pernah dimiliki oleh seorang guru tua yang meninggal misterius 20 tahun silam. Tak banyak yang berani tinggal di sana. Tapi Sulastri tampak tenang, bahkan tersenyum ketika mendengar cerita itu. Tempat sunyi justru membuat hati tenteram. "Pak," katanya lirih. Suaranya bening seperti seruling pagi. Dan sejak hari itu, warga pun punya bahan baru untuk diperbincangkan di warung kopi. Janda kembang dari luar daerah yang tinggal sendirian di rumah tua berhantu. Hari-hari berlalu. Sulastri jarang keluar rumah pada siang hari. Ia lebih sering terlihat menjelang senja, berjalan ke tepi danau dengan selendang putih di bahunya. Orang-orang yang kebetulan melewati jalan, setapak itu mengaku mencium aroma melati setiap kali perempuan itu lewat. Bukan melati biasa, tapi aroma yang seolah menempel di udara, menyusup ke dada dan membuat dada berdebar tanpa sebab. Anak-anak kecil dilarang orang tuanya mendekat ke rumah itu, tapi selalu ada rasa ingin tahu. Katanya, malam Jumat suka ada cahaya dari dalam kamarnya. Bisik seorang bocah pada temannya. "Cahaya lilin?" "Mungkin," jawab yang lain, tapi tak satu pun berani memastikan. Di pasar, para lelaki mulai sering menyebut nama Sulastri. Petani muda, buruh kopi, bahkan aparat desa semuanya bicara dengan nada yang sama. "Kagum, cantiknya itu bukan seperti orang biasa," ujar seorang pria setengah baya. Matanya, entah kenapa kalau menatap, seperti lupa siapa diri kita. Namun di antara pujian, ada juga yang merasa ganjil. Buramlah, tetangga sebelah yang sudah lanjut usia, pernah berkata, "Aku pernah lihat dia di subuh hari, jalan ke sumur belakang. Bayangannya tak ada di tanah, cuma kabut yang ikut bergerak." Warga menganggap Buramlah hanya berhalusinasi. Namanya juga orang tua. Tapi semenjak itu, rumah Sulastri jarang dilewati orang malam-malam. Malam Jumat Kliwon, langit desa tampak biru kelam, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Seekor burung hantu menjerit dari pohon beringin di dekat danau. Di Ramakawai, lampu minyak menyala di jendela. Dari dalam terdengar gumaman lirih, seperti orang mengaji, tapi nadanya tak seperti ayat suci yang biasa terdengar dari musyalah. Tak ada yang tahu bahwa di ruang tengah, di depan sebuah cermin besar, berbingkai kuningan, Sulastri duduk bersimpuh dengan mata terpejam. Di depannya, semangkuk air mawar dan setangkai melati terendam di dalamnya. Lalu, dari cermin itu, muncul bayangan hitam samar siluet seorang laki-laki muda yang tampak bergetar, seperti kabut yang menggulung. "Sudah 2 tahun berlalu," bisik suara dari balik cermin. "Waktumu hampir tiba, Sulastri." Perempuan itu membuka mata. Mata yang teduh itu kini berkilau aneh, seolah ada bara di dalamnya. "Aku tahu," jawabnya pelan, "tapi desa ini belum siap. Aku harus menunggu seseorang yang penting." Bayangan itu tertawa rendah, seperti desir angin di liang kubur. "Setiap tahun kau berkata begitu. Kau tahu syaratnya. Tumbal jiwa muda, hanya itu yang menjaga parasmu tetap seperti ini." Sulastri terdiam. Tangan halusnya menyentuh pipinya sendiri. Kulitnya masih kencang sehalus sutra, tapi di sudut matanya ada garis halus samar yang hanya bisa ia lihat setiap kali fajar datang. "Aku akan temukan dia," ucapnya akhirnya, "sebelum bayanganmu menelan aku." Lalu suara itu lenyap, dan hanya aroma melati yang tertinggal di udara.
Pagi berikutnya, kabut kembali menebal. Tapi kali ini, desa Cempaka terasa berbeda. Seekor anjing milik Pak Hasan menggonggong terus menghadap arah rumah Sulastri. Di pasar, 3 pemuda yang biasa membantu di ladang tak muncul. Kata orang, mereka terakhir terlihat mengantar kayu bakar ke rumah Kawi. Namun siangnya, warga dikejutkan oleh penemuan aneh di pinggir danau. 3 pasang sepatu pria tergeletak di lumpur tanpa pemilik. Di permukaan air, bunga-bunga melati mengapung, dan udara terasa dingin luar biasa. Pak Hasan mencoba menenangkan warga, tapi sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani mengantarkan apapun ke rumah Sulastri. Dan setiap malam Jumat berikutnya, suara samar seperti bisikan perempuan terdengar dari balik kabut. Yang muda akan jadi tua, yang tua akan lenyap, tapi aku akan tetap di sini, sampai dunia berhenti bernafas. Sore di desa Cempaka selalu datang perlahan, seperti seorang tamu yang sopan mengetuk pintu sebelum masuk. Dari kejauhan, matahari meredup di balik barisan perbukitan, dan kabut mulai turun tipis, mengusap pucuk bambu di belakang rumah warga. Suara azan maghrib bergema dari musala kecil, menggema di antara pepohonan. Di rumahnya yang sepi, Sulastri duduk di beranda, memandangi danau yang memantulkan warna langit jingga. Di tangannya, secangkir teh melati mengepul pelan. Wajahnya, jika dilihat sekilas, tampak damai. Namun, bila diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu di balik ketenangan. Itu semacam bayangan lelah, yang tak sempat beristirahat. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin membawa aroma air dan tanah basah. Tapi, dalam keheningan itu, suara lain ikut menyelinap, suara tawa laki-laki muda yang datang entah dari mana. Sulastri membuka mata, menatap ke arah danau. Tak ada siapapun di sana. Namun di permukaan air, ria kecil muncul, membentuk lingkaran-lingkaran halus. Lalu samar, wajah seorang pria muda tampak di antara pantulan air, menatapnya dengan mata kosong. Sulastri menelan ludah. Tangannya gemetar saat meletakkan cangkir. Sudah cukup, Piskeni. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Tapi suara itu tak menjawab. Hanya riak yang perlahan hilang di telan kabut. Beberapa hari kemudian, warga mulai berani berbicara lagi tentang perempuan itu. Buramlah mengatakan, ia melihat Sulastri pergi ke hutan di belakang bukit saat fajar, membawa kendi, tanah liat. Aneh, katanya pada menantunya. Tak ada orang waras yang berjalan sendirian ke hutan pagi-pagi begitu. Namun yang lebih membuat warga gelisah adalah cerita dari Kardi, pemuda yang pernah bekerja sebagai tukang kayu di rumah Sulastri. Waktu itu aku disuruh betulkan pintu belakang, katanya di warung kopi. Tapi pas aku buka ruang tengahnya, aku lihat sesuatu yang aneh. Di temboknya tergantung cermin besar, kayak dari kuningan tua. Aku ngaca sebentar tapi bayangan aku beda. Di Sermenits, aku kelihatan tua. Rambutku putih semua. Padahal, ya begini aja aku. Ia tertawa gugup, tapi tak ada yang ikut tertawa. Seknua diem. Terus, tanya Pak Hasan pelan. Terus aku keluar nggak sampai 5 menit. Tapi malamnya aku mimpi aneh ada. Perempuan berdiri di tepi danau. Bajunya putih, mukanya nggak kelihatan, cuma matanya merah. Sejak itu, aku nggak berani ke sana lagi. Suara jangkrik bersehet sahutan di luar warung. Lalu, seolah nasib mempermainkan, malam itu Kardi tak pulang ke rumah. Esoknya, warga menemukannya pingsan di pinggir sungai kecil. Tubuhnya menggigil, dan rambut di pelipisnya beruban. Ketika sadar, ia hanya berkata lirih. Dia panggil aku dari air. Di malam yang sama, Sulastri duduk di depan cerminnya lagi. Bayangan yang dulu sama, kini tampak lebih jelas seorang. Laki-laki berpakaian serba hitam. Wajahnya kabur, tapi matanya merah menyala. Kau mulai ceroboh, suara itu mendesis. Semakin banyak mata memperhatikanmu. Sulastri menggigit bibirnya. Aku tak ingin lagi berpindah. Aku lelah berlari, desa ini tenang. Mereka tak akan tahu. Kau tahu syaratnya, jawab suara itu. 3 jiwa muda setiap kali purnama. Ketiga, sudah 2. 1 lagi tersisa. Sulastri menutup mata. Air matanya mengalir. Aku tak ingin melakukannya lagi. Terlambat, kata suara itu dingin. Parasmu mulai retak. Bukan, perempuan itu menatap cermin. Di sana, wajahnya tampak berubah. Keriput halus muncul di leher, kulitnya memucat. Ia menjerit dan menepis air mawar di depannya. Air itu tumpah, menyebar di lantai kayu. Namun saat menatap kembali, wajahnya sudah kembali muda. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan di udara, aroma melati semakin pekat, menyesakkan dada. Keesokan harinya, seorang guru muda datang ke desa. Namanya Raffi, dikirim dari pesantren di Bukit Tinggi untuk membantu mengajar anak-anak mengaji. Pemuda itu berwajah teduh, matanya tajam tapi lembut. Ia sering tersenyum pada siapa saja yang ditemuinya di jalan. Ketika pertama kali melewati rumah Sulastri, ia menatap sekilas ke arah jendela yang separuh terbuka. Di balik tirai tipis,
Sepasang mata menatap balik tajam, namun penuh rasa ingin tahu. Raffi berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada hawa dingin yang merayap dari tanah ke kakinya. Tapi begitu ia berzikir pelan, rasa itu menghilang. Ia menggeleng kecil dan melanjutkan langkah ke musyalah. Dari balik tirai, Sulastri menatap kepergiannya lama sekali. Di dadanya, sesuatu bergetar, bukan rasa lapar akan jiwa muda, tapi perasaan yang sudah lama ia lupakan, rasa kagum. Namun bayangan di dalam cermin berbisik sinis. Hati-hati Sulastri, cinta adalah racun bagi yang abadi. Malam itu, Sulastri tak tidur. Ia duduk di tepi jendela, memandangi bulan sabit di langit. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang belum sempat dimiliki. Di luar, kabut merayap lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Dan di kejauhan, dari arah musala, terdengar suara Raffi melantunkan ayat-ayat suci dengan suara jernih. Sulastri menutup mata. Ayat itu menusuk hatinya, membuat dadanya panas dan matanya basah. Entah kenapa, air matanya jatuh, menetes di lantai kayu, dan di tempat tetesan itu jatuh, bunga melati mekar perlahan, lalu layu seketika. Subuh hari itu, kabut di desa Cempaka lebih pekat dari biasanya. Suara azan menggema panjang, mengguncang keheningan yang seperti tidur terlalu lama. Dari keyohan, Raffi berjalan pelan, melewati jalan setapak menuju musala. Di pundaknya, kitab kecil dan sarung dilipat rapi. Udara pagi menggigit kulit, tapi ada aroma samar melati yang tiba-tiba menguar. Padahal bunga itu tak pernah tumbuh di sekitar situ. Raffi berhenti, menatap sekitar. Bismillah, gumamnya. Langkahnya terus membawanya ke arah danau. Di sana, kabut seperti tirai putih yang menutupi segalanya. Hanya terdengar riak air kecil dan suara serangga. Lalu, dari balik kabut, muncul siluet seorang perempuan berbalut kain putih. Rambutnya terurai lembut. Assalamualaikum, sapa Raffi pelan. Perempuan itu menoleh perlahan, tersenyum samar. Waalaikumsalam. Nak, Raffi, aku sering dengar namamu dari warga. Suara itu lembut, tapi menyisakan gema aneh, seperti datang dari dua arah sekaligus. Raffi menunduk sopan. Iya bu, saya yang bantu di musyalah. Maaf kalau mengganggu. Saya kira tadi tak ada orang di danau. Sulastri tersenyum lagi. Tidak apa, aku juga sering kesini setiap subuh. Danau ini tenang, seperti tempat untuk berbicara dengan diri sendiri. Mata Raffi menatap permukaan air. Benar, tapi kabutnya tebal sekali. Warga bilang kalau kabut di sini turun setebal ini, biasanya ada yang nunggu. Nada suaranya tenang, tapi matanya memancarkan kewaspadaan. Sulastri tersenyum tipis. Menunggu, AP. Raffi mengangkat pandangan, menatap matanya dengan tatapan jernih. Mungkin menunggu doa. Angin berembus perlahan, membawa aroma melati yang tiba-tiba menjadi kuat sekali. Sulastri menunduk. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, ia merasa gugup di hadapan seorang pria. Ada getar halus di dadanya, bukan nafsu, bukan haus akan jiwa, tapi rasa manusiawi yang telah lama mati dalam dirinya. Kau masih muda, nak Raffi, tapi bicaramu seperti orang yang sudah lama belajar hidup. Raffi tersenyum. Guru saya di pesantren sering bilang, hidup ini hanya sementara. Yang kekal itu amal, bukan raga. Ucapan itu menampar halus batin Sulastri. Ia menunduk dalam, menyembunyikan wajah yang tiba-tiba memucat. Kalau saja semua orang tahu itu, bisiknya lirih. Mungkin dunia tak akan dipenuhi orang yang takut tua. Raffi menatapnya sedikit heran. Tapi sebelum ia sempat bertanya, perempuan itu sudah berpamitan. Sudah cukup untuk pagi ini. Semoga hari ini membawa berkah untuk Munab. Ia melangkah pergi perlahan, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak aroma melati yang menggantung di udara. Raffi menatap punggungnya yang menjauh dikelilingi kabut. Di hatinya timbul perasaan aneh, antara kasihan dan curiga. Hari-hari berikutnya, nama Sulastri kembali jadi perbincangan. Namun kali ini, yang menyebar bukan kabar buruk, melainkan kisah kebaikan kecil. Beberapa warga mendapati perempuan itu membantu anak yatim dengan sembunyi-sembunyi, meninggalkan beras di depan pintu rumah tanpa nama pengirim. Ada pula yang bilang, ia menolong seorang ibu yang hampir melahirkan. Orang baik kok dibilang aneh, kata sebagian warga yang mulai simpati. Namun Bu Ramlah hanya menggeleng. Setan juga bisa menolong kalau itu membuat manusia lupa berdoa, gumamnya lirih. Suatu sore, Raffi kembali bertemu Sulastri di jalan menuju ladang. Ia membawa kitab kecil, sementara Sulastri membawa keranjang berisi bunga melati segar. Indah sekali bunganya, ujar Raffi. Melati harus disiram air dan doa, jawab Sulastri. Kalau tidak wanginya hilang. Raffi tersenyum. Doa untuk bunga? Doa untuk diri sendiri, katanya. Menatapnya lama,
agar tidak cepat layu. Tatapan itu membuat Raffi terpaku sesaat. Ada kesedihan di balik senyum perempuan itu. Sesuatu yang seolah berteriak minta dibebaskan. Tapi ketika ia hendak berbicara, Sulastri tiba-tiba bergetar pelan, seolah tubuhnya menggigil. "Bu, tidak apa-apa." Ia mengangguk cepat, hanya pusing sedikit. Kabutnya terlalu tebal, namun Raffi melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan hitam, tipis, melintas di belakang Sulastri. Di antara pepohonan, bayangan itu bergerak cepat, tapi meninggalkan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membaca istighfar pelan, lalu menatap lagi. Bayangan itu sudah lenyap. "Bu, kalau boleh tahu, kenapa ibu memilih tinggal di rumah tua itu?" Warga bilang, dulu rumah itu milik Guru Sakti. Sulastri tersenyum samar. "Mungkin karena aku juga sedang belajar menjadi manusia yang sakti menahan sepi." Jawaban itu terdengar seperti teka-teki. Raffi menunduk hormat, lalu berpamitan. Namun saat ia berbalik, Sulastri menatap punggungnya lama sekali. Suara dari dalam dirinya berbisik, suara yang sama dari balik cermin itu. Dia yang terakhir. Jiwa mudanya cukup untuk 100 tahun lagi. Sulastri menggigit bibirnya. "Diam," katanya pelan. Tapi suara itu tertawa. "Kau pikir kau bisa melawan?" Cermin sudah haus. Dan waktu hampir tiba. Malam itu, di rumah Kawi, lilin menyala redup di depan cermin besar. Sulastri menatap pantulan dirinya, lalu berkata tegas, "Bukan dia. Aku tak akan menjadikan dia tumbal." Bayangan di dalam cermin menatapnya. Matanya memerah. Suaranya bergetar seperti ribuan bisikan. "Kalau bukan dia, maka kau yang akan menjadi tumbalnya." Lilin bergetar, padam tiba-tiba. Rumah itu gelap total. Di luar, kabut menebal, hingga menelan suara jangkrik. Dan di dalam kegelapan, hanya terdengar suara langkah pelan menuju jendela. Disusul bisikan lembut, "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh lagi." Hujan turun deras malam itu. Angin menggoyang dondon pisang di halaman desa Cempaka. Dan petir sesekali membelah langit yang gelap. Di rumah-rumah panggung, warga menutup jendela rapat, khawatir angin malam membawa penyakit. Namun satu rumah tetap terang. Rumah Kawi. Rumah milik Sulastri. Dari luar, cahaya lilin bergetar di balik tirai, menari-neri, seperti lidah api yang resah. Seekor burung gagak bertengger di atapnya. Matanya merah berkilat. Hawa dingin yang aneh merayap ke seluruh penjuru desa, membuat beberapa anjing menggonggong tanpa sebab. Di dalam rumah, Sulastri berdiri di depan cermin besar. Kali ini, wajahnya terlihat lelah. Lingkar hitam di matanya jelas, dan kulitnya mulai tampak pucat seperti lilin. Ia tahu, waktunya hampir tiba. "Sudah cukup, aku tidak mau lagi," bisiknya. Namun, bayangan di cermin tertawa. Suara itu bergaung, memenuhi ruangan. "Tak ada jalan kembali, Sulastri. Kau sudah memiliki keabadian, dan darah muda adalah harga yang harus kau bayar." Sulastri menutup telinganya. Tapi suara itu masuk langsung ke dalam pikirannya. "Jangan ingkari perjanjianmu dengan waktu," bisik suara itu lagi. "Kau ingin tetap muda, bukan? Kau ingin semua mata tetap memandangmu seperti Dewi?" Air mata menetes di pipinya. "Aku hanya ingin dicintai, tidak ingin sendirian selamanya." Cinta, suara itu mencemooh. "Cinta hanya milik mereka yang berani mati. Kau bukan manusia lagi." Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Bayangan dari dalamnya muncul setengah keluar. Sosok hitam tinggi dengan wajah yang kabur. Tangan panjangnya meraih ke arah Sulastri. Ia menjerit, mundur beberapa langkah. Namun di saat itu, terdengar suara azan Isya dari musala. Suara Raffi yang melantunkannya dengan penuh penghayatan. Begitu suara itu menyentuh udara, cermin berhenti bergetar. Bayangan itu menjerit, melesak kembali ke dalam, dan cermin retak di salah satu sudutnya. Sulastri terjatuh di lantai. Terengah, "Dia, pemuda itu," bisik suara dari dalam cermin. Suaranya bergetar penuh benci. "Cahaya dalam dirinya menyakitiku." Sulastri memegang dadanya, mencoba bernapas. Dia tidak seperti yang lain. Bayangan itu mendesis. Justru karena itu, dia yang paling berharga. Hanya darah seperti miliknya yang bisa membuatmu kekal 10 kali lipat. "Cukup!" teriak Sulastri. Ia bangkit dan menutup cermin dengan kain hitam. Rumah itu kembali sunyi. Hanya tersisa suara hujan dan detak jantungnya sendiri. Namun dari bawah lantai, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Berat, lambat, dan basah. Sulastri tahu, itu bukan manusia. Itu arwah dari korban-korban lamanya, yang setiap kali hujan datang, muncul menagih janjinya. Ia menutup mata, menahan tangis. Di musala, Raffi menyelesaikan sholatnya. Tapi entah kenapa, malam itu hatinya gelisah. Sejak tadi, setiap kali ia membaca ayat, bayangan kabut tebal selalu muncul dalam pikirannya. Seperti ada yang memanggil dari jauh. Ia keluar ke beranda musala,
menatap langit yang masih diselimuti hujan. Di kejauhan di arah danau, tampak cahaya kuning redup bergetar dari rumah Sulastri. Raffi memejamkan mata, hatinya berdesir. Ada sesuatu yang salah di sana. Ia membaca doa perlindungan, lalu kembali masuk. Tapi langkahnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat menahan dari belakang. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang menggantung di pintu. Di sela desir angin, terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan perempuan "Selamatkan aku." Raffi suara itu begitu nyata. Ia menatap keluar lagi, tapi hanya kabut dan kilat yang menjawab. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi bermimpi. Ia berdiri di tepi danau. Kabut bergulung di sekelilingnya. Di tengah air, berdiri Sulastri, memakai kain putih panjang. Matanya sembab, wajahnya memohon. "Raffi, jangan dekati aku," katanya lirih. "Ada apa denganmu?" Bu Sulastri tanya Raffi. Tapi sebelum ia sempat mendekat, bayangan hitam besar muncul dari air di belakang Sulastri, meraih tubuhnya dan menariknya ke bawah. Air danau mendidih, dan melati bermekaran di permukaannya, berubah merah darah. Raffi terbangun dengan napas terengah, dan keringat dingin di wajahnya. Suara hujan masih terdengar di luar, tapi di dalam kamarnya ada sesuatu yang berbeda. Aroma melati. Ia menatap ke arah jendela. Terbuka sedikit, dan di tepinya tergeletak setangkai bunga melati segar yang masih basah. Raffi memungut bunga itu dengan tangan gemetar. Ya Allah, Bestkinia, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Di luar, hujan berhenti. Kabut perlahan naik ke arah bukit, menelan cahaya bulan, dan dari kejauhan terdengar sayup suara perempuan melantunkan doa yang indah tapi sendu. "Ampunilah dosaku Tuhan, jika cinta ini harus menebus darah, biarlah aku yang tenggelam." Bukan suara itu perlahan lenyap bersama kabut. Namun, sejak malam itu, Raffi tahu desa Cempaka menyimpan rahasia besar. Dan janda kembang bernama Sulastri bukan sekadar wanita kesepian. Ia adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang bisa dijelaskan manusia. 20 tahun sebelum kabut desa Cempaka menelan langkah Sulastri, ia hanyalah gadis kampung biasa di tepian Danau Singkarak. Namanya dulu Lastri, bukan Sulastri. Seorang anak tunggal yang tumbuh di bawah asuhan seorang ibu penjual kue basah, dan ayah tukang tambal perahu. Ia dikenal ramah dan rajin mengaji, dan setiap sore suka membantu ibunya menjual kue di pasar kecil. Hidupnya sederhana, penuh tawa, penuh mimpi, hingga pada suatu hari, datanglah seorang lelaki asing dari rantau, Ki Darsa, seorang dukun pengobatan yang katanya sakti dan mampu menyembuhkan penyakit. Hanya dengan membaca mantra di atas air, lelaki itu parubaya. Sorot matanya tajam, dan tutur katanya halus tapi penuh kuasa. Tak butuh lama, Ki Darsa menambatkan hati pada Lastri. Semua orang heran apa yang dilihat lelaki tua itu. Pada gadis sederhana seperti Lastri, tapi Lastri muda, yang haus akan kasih dan terpesona oleh wibawa sang dukun, menerimanya tanpa banyak tanya. Mereka menikah di bawah rintik hujan, dan malam pertama mereka dipenuhi aroma melati yang kuat, wangi yang sejak itu tak pernah benar-benar pergi dari hidup Lastri. Namun tak lama setelah pernikahan, kehidupan berubah. Ki Darsa melarang Lastri keluar rumah terlalu sering. Ia tak boleh bertemu teman lama, tak boleh ke pasar sendiri, tak boleh menyalakan lampu di kamar tertentu. Setiap malam Jumat Kliwon, Ki Darsa mengurung diri di ruangan belakang, membawa kendi berisi air dan seikat bunga melati. Lastri pernah mencoba mengintip sekali, tapi baru saja mendekati pintu, hawa dingin luar biasa menyelimutinya. Dan terdengar suara bisikan rendah seperti nyanyian dari dasar sumur. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Lastri menunggu Ki Darsa tertidur, lalu diam-diam membuka pintu ruangan belakang. Di dalam, hanya ada satu lilin menyala di depan cermin besar. Cermin itu tampak tua. Bingkainya kuningan berukir simbol-simbol aneh. Di bawahnya, semangkuk air mawar merah dan setangkai melati. Lastri mendekat, menatap pantulan dirinya. Namun yang ia lihat bukan wajahnya, melainkan bayangan seorang perempuan muda lain yang tersenyum padanya. Perempuan itu mirip dirinya, tapi dengan mata lebih tajam, kulit lebih pucat, dan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, tiba-tiba dari pantulan itu muncul tangan yang meraih keluar dan hampir menyentuh pipinya. Lastri menjerit, tapi saat menoleh, ruangan itu kosong. Dari balik pintu, suara Ki Darsa terdengar. "Sudah kubilang, jangan masuk ruangan ini." Ia menampar Lastri hingga terjatuh. Mata lelaki itu kini bukan mata manusia. Bola matanya hitam seluruhnya, dan di tangannya tergenggam bunga melati yang mulai berubah merah darah. "Ritual ini belum selesai," katanya dingin, "dan kini kau sudah bagian darinya." Malam itu, Lastri dikurung, dan sejak saat itu,
Setiap malam Jumat, ia mendengar suara perempuan menangis dari arah cermin. Kadang memanggil namanya, kadang tertawa dengan suara yang mirip miliknya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, tubuh Ki Darsa mulai menua. Tapi wajah Lastri justru tak berubah. Ia tak menyadarinya sampai suatu pagi, saat menatap dirinya di air danau, wajahnya tetap sama seperti 10 tahun lalu. Saat itu pula ia tahu, dirinya sudah menjadi bagian dari perjanjian. Cermin kuningan itu telah menelan jiwanya, membuatnya abadi, tapi juga memutuskan hubungan dengan waktu dan kehidupan. Ki Darsa akhirnya mati, bukan karena usia, melainkan karena ritual yang gagal. Ia berusaha mengikat dirinya dalam keabadian, tapi cermin menolaknya. Tubuhnya ditemukan di ruang belakang, membusuk dalam posisi sujud di depan cermin. Lastri, yang kini sudah menjadi Sulastri, membakar rumah itu, tapi cermin itu tak bisa dihancurkan. Api seolah menjauh darinya, dan pantulan api di permukaannya justru menampakkan wajah Lastri sendiri, tersenyum, dingin. Sejak malam itu, Sulastri pergi meninggalkan desa, membawa cermin itu dalam kain hitam, dan setiap kali ia menetap di tempat baru, aroma melati selalu mendahuluinya. Suara petir membangunkan Raffi dari tidurnya. Ia baru saja bermimpi lagi. Kali ini ia melihat seorang gadis muda terjebak di balik cermin, menjerit tanpa suara. Di luar, hujan reda. Ia membuka jendela, dan sekali lagi aroma melati menyusup lembut ke hidungnya. Ya Allah, gumamnya. Aku tahu engkau ingin memperlihatkan sesuatu. Tunjukkanlah kebenaran itu padaku. Dari keyohan, rumah Sulastri tampak samar di balik kabut, tapi di jendelanya ada cahaya merah, redup yang berkedip, perlahan seperti denyut nadi dari neraka yang hidup di dunia manusia. Raffi menatap lama ke arah rumah itu. Dalam hatinya, muncul niat yang tak bisa ia tahan. Ia harus tahu siapa sebenarnya janda kembang itu, dan apa rahasia yang bersembunyi di balik aroma melati. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di desa Cempaka. Embun di dedaunan belum sempat menguap, dan burung-burung gereja bernyanyi lirih dari atap musala. Raffi baru saja selesai menuntun anak-anak mengaji subuh, ketika seorang kakek datang menghampirinya. Namanya Pak Jaya, orang tertua di kampung. Rambutnya putih seperti kapas, matanya sayu, tapi tajam menembus waktu. "Raffi," katanya dengan suara parau, "kau masih sering lewat depan rumah janda Sulastri ya?" Raffi tersentak. "Iya, Pak." "Kenapa?" Kakek itu memandangnya lama. "Hati-hati, nak. Wangi melati di rumahnya bukan wangi bunga. Itu bau yang dibawa arwah." Raffi menelan ludah, tapi tak menampakkan takut. "Apa maksud Pak Jaya?" Pak Jaya duduk di anak tangga musyala, menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Dulu, sebelum dia pindah ke sini, ada janda lain di kampung sebelah. Namanya juga Sulastri. Cantik, lembut, ramah. Banyak pemuda tergila-gila padanya. Tapi satu persatu yang dekat dengannya mati, Raffi. Mati dengan wajah pucat dan bunga melati di dada. Waktu orang-orang mulai curiga, rumahnya terbakar tengah malam, tapi tak ada jasad di dalamnya. Cuma ditemukan cermin besar yang retak di sudutnya, dan darah yang menetes di lantai kayu. Esoknya, ada kabar janda cantik pindah ke desa lain. Wajahnya sama, namanya sama, tapi tak ada yang tahu dia sebenarnya orang yang sama. Sejak itu, bau melati selalu mendahului kematian. Raffi terdiam. Di dalam dadanya muncul gelombang perasaan aneh antara iba dan waspada. "Pak Jaya," katanya perlahan, "menurut Bapak, dia..." Kakek itu menatapnya dengan mata keruh. Bukan manusia, tapi juga bukan jin. Ia sesuatu di antara keduanya. Dulu, orang bilang, ia terikat dengan cermin kuningan, benda peninggalan suaminya yang dukun itu. Kalau cermin itu pecah sepenuhnya, jiwanya bisa bebas. Tapi selama retakannya belum sempurna, ia terikat di antara dunia kita dan dunia lain. Untuk tetap hidup, dia harus mengambil cahaya hidup orang muda. Raffi memejamkan mata, menarik napas dalam. "Kalau begitu, aku harus menolongnya," katanya lirih. "Bukan membunuhnya." Pak Jaya menggeleng perlahan. "Nak, jangan sombong. Banyak orang alim yang mencoba menolong makhluk seperti dia, tapi semuanya gagal. Iblis bisa memakai wajah air mata untuk menipu manusia." Raffi tersenyum tipis. Kalau iblis bisa berpura-pura sebagai yang terluka, maka manusia harus belajar berpura-pura sebagai cahaya, agar mereka mau mendekat pada kebenaran. Kakek itu hanya bisa menatapnya. Ada semacam keyakinan pada pemuda itu yang membuat bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat pada keberanian yang mungkin akan menuntun pada maut. Malamnya, Raffi memutuskan mendatangi rumah Sulastri. Langit cerah, tapi hawa dingin luar biasa menyelimuti jalan setapak menuju rumah itu. Aroma melati samar-samar tercium di udara. Begitu ia melangkah lebih dekat, bulu kuduknya berdiri. Semua suara malam lenyap. Jangkrik, angin,
Bahkan, detak hatinya terasa teredam. Ia mengetuk pintu perlahan. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Ia menunggu. Lalu mengetuk lagi. Pintu terbuka sendiri. Tanpa suara, tanpa sentuhan. Dari dalam, angin dingin berhembus, membawa wangi melati yang menusuk. Raffi melangkah masuk dengan hati berzikir. Ruangan itu gelap. Hanya ada lilin kecil di meja. Di seberangnya duduk Sulastri, mengenakan kain batik coklat dan kebaya putih. Wajahnya terlihat teduh, namun matanya kosong. Santri muda, katanya pelan. Mengapa malam-malam datang ke rumah janda tua? Raffi menunduk hormat. Saya ingin minta izin, Bu. Beberapa anak kecil sering takut lewat depan rumah ini. Katanya, mereka melihat bayangan di jendela. Sulastri tersenyum samar. Mungkin itu aku. Kadang aku lupa menutup tirai. Namun, senyum itu hanya bertahan sebentar. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Matanya menatap ke arah belakang Raffi. Jangan menoleh, bisiknya. Apapun yang terjadi, jangan menoleh. Suara itu seperti mantra, tapi justru membuat Raffi semakin sadar bahwa ada sesuatu di belakangnya. Ia mendengar suara langkah kaki di lantai kayu. Lambat, berat, seolah telapak kaki menapak dari dalam air. Samar-samar terdengar suara lirih, tangisan perempuan dari arah belakang. Raffi membaca ayat kursi dalam hati. Udara di ruangan bergetar. Lilin berkelip keras. Dan tiba-tiba cermin besar di dinding memantulkan dua bayangan, Sulastri dan dirinya. Tapi di antara mereka, ada satu lagi, sosok hitam tinggi, dengan mata merah menyala. Sulastri menjerit. Berdiri, pergi. Dia bukan untukmu. Cermin itu bergetar, dan suara dari dalamnya berbicara dengan nada berat. Deranya Susi. Ayam. Raffi menatap ke arah pantulan itu. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku tidak takut padamu, katanya lantang. Tiba-tiba lilin padam, dan ruangan menjadi gelap total. Suara angin menderu dari segala arah. Raffi hampir kehilangan keseimbangan. Tapi ia terus berzikir. Suaranya teguh. La ilaha, la ilaha. Dari kegelapan terdengar jeritan panjang suara yang bukan milik manusia. Lalu hening. Ketika Raffi menyalakan kembali korek kecil di sakunya, ia melihat Sulastri terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Matanya berair. Kenapa kau datang? Suaranya parau. Sekarang dia tahu kau ada di sini. Raffi berjongkok di depannya. Kalau yang kau maksud dia, berarti kau masih punya aku. Masih ada sisi manusia di dalam dirimu. Sulastri memalingkan wajah, menahan tangis. Kau tidak tahu apa yang sudah kulakukan, nah. Raffi menatapnya lembut. Belum terlambat untuk bertobat, Bu. Sulastri tertawa lirih. Tapi tawa itu penuh luka. Bagi orang mati, tobat itu hanya mimpi. Raffi ingin menjawab. Tapi tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Dari bawah lantai terdengar suara tangisan banyak orang. Sulastri menatapnya dengan ketakutan nyata. Pergi. Sekarang, sebelum mereka bangun. Raffi menatap sekeliling. Siapa? Sulastri memejamkan mata tumbalku. Suara rintiknya terdengar seperti bisikan. Seolah langit sendiri ingin memberi peringatan bahwa sesuatu yang terlarang sedang bergerak di bawahnya. Raffi duduk di kamarnya. Al-Quran terbuka di depannya, namun pikirannya tak bisa lepas dari wajah. Sulastri wajah yang di satu sisi memancarkan kesedihan mendalam, tapi di sisi lain menyimpan kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia memejamkan mata, yang ia lihat hanya cermin kuningan itu, dan bayangan hitam di dalamnya. Ia teringat kote-kata Sulastri malam itu. Sekarang dia tahu, kau ada di sini. Siapa dia? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, seperti gema doa yang tak selesai. Keesokan harinya, Raffi pergi menemui Pak Jaya lagi. Namun, rumah kayu tua itu sepi. Pintu terbuka sedikit. Dan di dalam tercium bau yang aneh, wangi melati bercampur amis darah. Di atas meja, ada secarik kertas kuning lusuh bertuliskan aksara Arab gundul. Jangan buka cermin itu, Raffi. 7 roh sudah dikorbankan untuk menahannya. Jika retakan terakhir pecah, yang datang bukan lagi manusia. Tinta di kertas itu masih basah. Dan di lantai dekat meja, ada setangkai melati merah yang baru dipetik. Raffi menutup matanya sejenak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia tahu Pak Jaya sudah jadi korban berikutnya. Malamnya, Raffi kembali ke rumah Sulastri. Tapi kali ini, ia tak mengetuk. Ia datang dengan niat bukan marah, bukan takut, tapi ingin memahami apa yang sebenarnya dikurung dalam rumah itu. Pintu rumah Sulastri terbuka setengah. Di dalam gelap, hanya cahaya samar lilin dari ruang belakang. Raffi melangkah perlahan, membaca doa perlindungan di setiap langkah. Di dinding, tergantung foto-foto lama. Sulastri muda dengan seorang lelaki berwajah garang. Wajah lelaki itu masih sama seperti di penglihatannya semalam. Kidarsa. Tapi di foto itu, sesuatu aneh. Bayangan di belakang mereka bukan bayangan manusia. Bentuknya seperti sayap besar yang melingkupi keduanya. Raffi terus berjalan hingga ke ruang belakang. Cermin kuningan itu berdiri di sana.
besar, berbingkai ukiran naga melilit, retak di sudut atasnya. Kain hitam penutupnya tergantung setengah, seperti seseorang baru saja membukanya. Ia menatap pantulannya. Awalnya hanya dirinya, tapi perlahan muncul wajah lain di belakangnya. Wajah Sulastri. Raffi. Suara itu bukan datang dari belakang, tapi dari dalam cermin. Raffi menoleh. Ruangan kosong, tapi suara itu terus berbisik. Tolemak, dia takkan berhenti sampai kau menjadi bagian darinya juga. Raffi mendekat, berusaha memahami. Siapa dia yang kau maksud? Sulastri di dalam cermin menatapnya dengan air mata. Suamiku Darsa, dia tidak mati. Ia hidup dalam cermin ini. Dan aku hanya wadahnya. Raffi mundur setapak. Lalu, bagaimana aku bisa menolongmu? Wajah dalam cermin tiba-tiba berubah. Mata Sulastri melebar, lalu berganti dengan tatapan Ki Darsa dingin kejam. Menolongnya, suara itu bergema. Kau pikir doa bisa melawan darah santri kecil? Raffi membaca ayat kursi dengan suara mantap. Begitu lafaz wasia, Kursiyuhu asamawati wal ard terucap. Cermin bergetar keras. Retakannya melebar, menyebar seperti jaring laba-laba. Dari dalam cermin keluar asap hitam pekat yang menari di udara, membentuk bayangan menyerupai manusia. Bayangan itu berbicara dengan dua suara sekaligus. Satu lelaki berat, satu perempuan lirih. 7 jiwa sudah kuberi. Kau ingin jadi yang ke-8, Raffi? Raffi menggenggam tasbihnya erat. Aku tidak takut pada gelap, karena aku diciptakan dari cahaya iman. Asap itu mendesis, lalu berputar mengelilinginya. Udara di sekitarnya menurun drastis. Napas Raffi berubah menjadi kabut. Dalam kegelapan, suara bisikan memenuhi telinganya. Ratusan suara, menangis, tertawa, berdoa, sekaligus. Tiba-tiba sesuatu mencengkeram pundaknya dari belakang. Raffi menoleh cepat, dan untuk sesaat ia melihat Sulastri berdiri di belakangnya. Matanya memohon, tapi wajahnya setengah berubah. Separuh manusia, separuh bayangan Ki Darsa. Ia berbisik, hancurkan cerminnya, Raffi. Hancurkan, sebelum aku kehilangan diriku sepenuhnya. Raffi mengangkat kayu yang ada di lantai dan menghantam cermin sekuat tenaga. Suara ledakan bergema, bukan seperti kaca pecah, tapi seperti jeritan ribuan roh yang dilepaskan sekaligus. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, dan tiba-tiba semuanya gelap. Ketika Raffi sadar, ia sudah di luar rumah. Kabut tebal menutupi pandangannya, dan di belakangnya, rumah Sulastri terbakar. Api menjilat tinggi, tapi anehnya, tak ada panas sama sekali. Dari balik api, terdengar suara perempuan berbisik. Terima kasih, Raffi. Kini, aku bisa tidur. Raffi menatap api itu lama, sampai satu persatu jilatan merahnya padam. Namun di antara abu yang tersisa, ia melihat sesuatu berkilat, potongan kecil kaca cermin dengan bentuk seperti mata. Ia membungkusnya dengan kain dan membawanya pulang, tanpa tahu bahwa dengan itu, ia baru saja membawa sebagian dari kutukan ke dalam dirinya. Api rumah Sulastri padam menjelang fajar. Namun keanehan terjadi. Tidak ada abu, tidak ada puing. Seolah rumah itu terbakar, tapi tak pernah ada. Hanya tanah hangus dan bau melati yang menusuk memenuhi udara pagi. Warga desa berdatangan. Wajah-wajah bingung dan takut saling berpandangan. Rumahnya hilang, bisik seorang ibu. Padahal semalam masih ada. Yang lain menimpali. Aku lihat api besar, tapi tidak ada suara. Tidak ada jeritan, tidak ada panas. Di antara kerumunan itu, Raffi berdiri diam. Bajunya kotor, debu dan bekas arang menempel di wajahnya. Ia memegang kantong kain kecil, potongan kaca cermin yang disimpannya sejak malam itu. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Raffi memilih diam. Siangnya, para tetua kampung memanggil Raffi ke balai desa. Wajah mereka tegang. Raffi, kata kepala desa, kau yang terakhir terlihat di rumah itu. Apa yang sebenarnya kau lakukan di sana? Raffi menunduk hormat. Saya hanya berusaha menolong, Pak. Sulastri meminta pertolongan. Seorang pemuda menyela sinis. Menolong, atau membakar. Sejak dia datang, desa kita selalu diselimuti kabut. Sekarang rumahnya lenyap. Jangan-jangan kau ikut-ikutan ilmunya. Bisik-bisik muncul di antara warga. Dia santri dari luar desa. Siapa tahu, dia bukan manusia biasa. Anak muda zaman sekarang bisa saja bawa ajaran aneh. Raffi tak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Kalau kalian yakin saya membawa keburukan, saya akan pergi dari desa ini, katanya tenang. Tapi izinkan saya 1 malam lagi. Ada hal yang belum selesai. Kepala desa memandangi matanya. Ada sesuatu di sana. Bukan kebohongan, tapi beban besar yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Akhirnya, ia mengangguk. Baik. 1 malam. Setelah itu, terserah nasibmu. Malam itu, Raffi kembali ke musyala. Ia membersihkan diri, lalu menunaikan salat malam. Namun di tengah sujud,
Angin tiba-tiba berhenti. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir daun. Dunia seperti berhenti sejenak. Ketika ia menegakkan kepala, ia melihat di ujung musala Sulastri berdiri, bukan dalam wujud jasad, tapi seperti bayangan dari kabut tembus kahiyat. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan ribuan tahun kesedihan. Raffi, suaranya lirih. Terima kasih karena kau sudah membebaskanku. Raffi berdiri pelan. Kalau kau sudah bebas, kenapa masih di sini? Sulastri tersenyum samar. Karena masih ada satu yang tertinggal. Pecahan cermin yang kau bawa. Didelan. Dia masih hidup. Raffi menatap kantong kain di dekat sajadahnya. Potongan kaca itu tampak bergetar pelan, mengeluarkan cahaya samar kehitaman. Aku harus musnahkan ini, katanya. Namun, Sulastri menggeleng. Tidak bisa dengan api atau air. Hanya bisa dengan doa yang tak terputus, doa dari hati yang tak pernah ragu. Raffi mengangguk. Ia duduk bersila, menatap pecahan kaca itu, dan mulai melantunkan surah Al-Baqarah dengan suara lirih tapi mantap. Sulastri menutup matanya, ikut berzikir dalam diam. Lalu, perlahan, kabut mulai menebal. Bayangan dari dalam kaca itu bergerak, mata merah kecil menyala. Lalu suara berat menggema dari dalam musyalah. Kau pikir bisa menahanku dengan kalimat suci, santri? Angin berhembus kencang. Lampu minyak padam. Raffi terus membaca. Meski matanya hampir tak bisa terbuka, suara itu semakin keras. Seperti ribuan desis ular bersatu. Aku tak butuh jasad untuk hidup. Cukup dengan ketakutan manusia. Raffi menatap kaca itu. Matanya menajam. Maka, aku tidak akan takut. Ia menutup matanya, memperdengarkan lantunan La ilaha illallah berkali-kali. Suara itu menusuk, menggema, menggetarkan seluruh ruang. Dan pada lafaz ke-100 kali, kaca itu meledak menjadi debu, lenyap tanpa suara. Kabut berhenti. Angin kembali bertiup pelan. Sulastri menatapnya. Kini wajahnya benar-benar tenang. Terima kasih, Raffi. Aku sudah bebas. Semoga Allah mengampunimu, jawab Raffi pelan. Sulastri tersenyum. Lalu tubuhnya berubah menjadi butiran cahaya yang perlahan terangkat ke udara, menyatu dengan kabut yang kini berwarna keperakan. Untuk pertama kalinya, aroma melati lenyap dari desa itu. Keesokan paginya, warga menemukan Raffi di musyalah, tertidur bersila, wajahnya damai. Di hadapannya, hanya ada selembar kertas bertuliskan kaligrafi indah. Tak ada kekal tanpa dosa. Tak ada cinta tanpa pengorbanan. Barang siapa mencari keabadian dunia, maka ia akan kehilangan jiwanya. Tapi barang siapa menyerahkan dirinya pada Tuhan, maka waktu takkan bisa menelan namanya. Sejak hari itu, kabut di desa Cempaka tak pernah turun lagi. Namun setiap malam Jumat Kliwon, kadang masih tercium samar aroma melati, mengalun dari arah musyalah. Wangi yang bukan membawa maut lagi, tapi menjadi tanda bahwa ada jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian. Sudah sepekan sejak peristiwa di rumah Sulastri, kabut tak lagi menutupi desa, dan langit malam kembali menampakkan bintang. Warga mulai tenang, ladang kembali digarap. Anak-anak berlarian di jalan tanah yang lembab setelah hujan. Namun, bagi Raffi, ketenangan itu hanyalah topeng. Setiap malam, ia mendengar suara zikir yang salah, suara yang melantunkan ayat suci, tapi dengan nada yang menyimpang. Seolah ayat itu dicabik dan dipelintir menjadi mantra. La ilaha illallah. Ia terbangun setiap kali mendengarnya. Peluh dingin membasahi pelipis, dan jantungnya berdegup cepat. Ketika ia menatap cermin kecil di dekat tempat tidur, ia kadang melihat bayangan orang lain, bukan dirinya. Wajah pucat, dengan senyum yang tak sempurna. Suatu malam, setelah salat Isya, ia duduk di beranda musyalah. Langit tampak tenang, tapi angin seolah membawa bisikan samar. Dari keyohan, suara anjing menggonggong panjang, lalu senyap. Raffi, panggil suara dari balik pepohonan. Suara itu lembut, hampir seperti milik Sulastri. Ia menatap ke arah asal suara, tapi tak ada siapapun. Yang tampak hanya bayangan pepohonan bergerak pelan, tertiup angin. Jangan teruskan. Suara itu datang lagi, kini lebih dekat. Doamu telah memecah belenggu, tapi juga membuka jalan bagi yang lain. Raffi memejamkan mata. Ia tahu, makhluk yang berbicara itu bukan arwah manusia biasa. Ia merapal pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bisikan itu tak pergi. Justru tertawa lirih. Lalu berkata, kau membebaskannya, tapi tidak menutup pintunya. Cermin itu hanya 1 dari 7. Raffi tertegun 7. Gumak, suara itu menghilang bersama hembusan angin dingin yang menembus dinding kayu musyalah. Dan saat ia membuka mata, di lantai tempat ia duduk, tergeletak pecahan kaca kecil, serupa dengan yang dulu ia musnahkan. Tapi kali ini berlambang huruf Arab kuno di tengahnya, berwarna hitam pekat seperti arang. Keesokan harinya, Raffi menemui Ustadz Karim, seorang guru tua yang tinggal di tepi desa. Ustadz Karim dikenal arif,
dan zuhud. Sudah puluhan tahun, hidup sederhana, di surau bambu kecil. Jauh dari keramaian, Raffi menyerahkan pecahan kaca itu. Ustaz Karim memandanginya lama, lalu menutup mata, membaca sesuatu pelan. Tak lama kemudian, kaca itu bergetar sendiri. Ini bukan benda biasa, Nak Raffi, katanya dengan suara berat. Ini adalah mukbir, wadah roh yang terikat oleh perjanjian lama. Ada 7 di dunia ini, tersebar sejak masa sebelum Islam datang ke tanah ini. Raffi menelan ludah. Dan yang di desa Cempaka ini adalah salah satunya. Kau menghancurkan tubuh wadahnya, tapi tidak jiwanya. Kini roh itu mencari pintu baru untuk bersemayam. Raffi menatap Ustaz Karim dengan gelisah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sang Ustaz menarik napas panjang. Pergilah ke utara, ke desa Awan Tinggi. Di sana, ada seorang alim bernama Syekh Mahdun. Ia satu-satunya yang tahu cara menutup gerbang roh itu sepenuhnya. Tapi hati-hati, Nak Raffi, lanjutnya. Tempat itu tidak sama seperti desa lain. Di sana, yang hidup dan yang mati tidak selalu terpisah jelas. Malamnya, Raffi bersiap berangkat. Ia membawa hanya satu tas kecil berisi pakaian, mushaf, dan pecahan kaca yang dibungkus kain putih. Sebelum pergi, ia berlutut di depan sajadahnya. Sajadah yang sama yang dulu terkena debu dari rumah Sulustri. Ia berdoa panjang, meminta petunjuk agar langkahnya tetap dalam lindungan ilahi. Namun ketika ia menunduk untuk sujud terakhir, sesuatu terasa aneh. Kain sajadah itu bergerak pelan, seperti ada yang menarik dari bawah. Ia membuka mata dan melihat bayangan tangan kurus muncul dari bawah sajadah, mencoba meraih kakinya. Suara perempuan berbisik dari bawah tanah. Jangan pergi, Raffi. Yang kau cari sudah di dalam dirimu. Raffi terjatuh ke belakang. Wajah pucat, tubuh gemetar. Ia berteriak mengumandangkan azan sekeras-kerasnya. Namun begitu lafaz Allahu Akbar keluar dari bibirnya, bayangan itu lenyap, menyisakan bau melati yang sangat kuat. Seolah seluruh ruangan disiram parfum kematian. Pagi harinya, ia meninggalkan desa. Beberapa warga mengantar sampai batas jalan tanah, membawa bekal seadanya. Semoga selamat, Nak Raffi, kata kepala desa. Dan semoga yang kau cari bukan malah menelanmu. Raffi hanya tersenyum tipis. Langkahnya meninggalkan desa Cempaka dengan beban berat. Bukan hanya karena roh yang masih gentayangan, tapi karena ia mulai menyadari satu hal. Setiap kali ia melihat bayangannya di air, cermin, atau kaca, wajah itu bukan lagi sepenuhnya miliknya. Ada sesuatu yang menatap balik dari dalam, menunggu saat untuk keluar. Perjalanan menuju desa Awan Tinggi memakan 2 hari berjalan kaki melewati hutan dan lembah berkabut. Nama desa itu berasal dari letaknya yang benar-benar menembus awan. Kadang matahari pun tampak seperti sekadar bola redup di balik kabut putih yang tak kunjung menipis. Raffi berjalan perlahan, tas di punggung. Pecahan kaca di dada dalam kantong kain putih yang terus bergetar hangat. Seolah benda itu punya denyut nadi sendiri. Sesekali ia berhenti untuk berwudu di sungai kecil, lalu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Namun, setiap kali ia berhenti, suara gemerisik daun selalu terdengar. Seperti langkah kaki yang mengikuti dari kejauhan. Bukan langkah manusia, tapi juga bukan langkah hewan terlalu teratur, terlalu sabar. Menjelang maghrib di hari kedua, kabut menebal luar biasa. Raffi hanya bisa melihat 1 meter di depan. Udara di sekitar mulai dingin menusuk tulang, dan suara-suara aneh mulai muncul dari balik kabut bisikan yang menyebut namanya. Raffi, kembali saja. Kau pikir doa bisa menahan mereka? Kami sudah menunggumu. Ia mempercepat langkah. Hingga di kejauhan tampak cahaya samar. Sebuah gerbang batu besar menjulang di tengah kabut. Dihiasi ukiran lafaz-lafaz tua yang tak sepenuhnya bisa dibaca. Di atas gerbang itu, terdapat pahatan kalimat yang membuat darah Raffi berdesir. Antara bumi dan langit, disinilah waktu menunggu yang tak sempat mati. Begitu ia melangkah melewati gerbang, kabut seketika pecah. Desa Awan Tinggi terbentang di bawahnya. Rumah-rumah kayu berdinding papan tua, beratap ijuk tebal, dan tak ada suara manusia sama sekali. Sunyi seperti kuburan yang hidup. Raffi berjalan menyusuri jalan utama yang licin. Di kiri kanan, ia melihat boneka jerami berdiri di depan setiap rumah. Masing-masing boneka memiliki wajah yang berbeda. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang matanya ditutup kain hitam. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa seolah boneka-boneka itu mengikutinya dengan pandangan kosongnya. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari balik kabut, membawa tongkat kayu dan tasbih besar, menggantung di leher. Assalamualaikum, Nak. Sapanya lirih tapi berwibawa. Waalaikumsalam. Apakah ini desa Awan Tinggi? Tanya Raffi. Orang tua itu tersenyum tipis. Benar. Dan aku, Syekh Mahdun, yang kau cari. Raffi menunduk hormat.
lalu segera menjelaskan kedatangannya. Ia menceritakan tentang Sulastri, cermin terkutuk, dan suara-suara yang masih mengikutinya. Syekh Mahdun mendengarkan dalam diam, lalu berkata pelan, "Yang kau lawan bukan hanya ruh gentayangan, Nak Raffi, itu adalah ruh Qorin, kembar roh yang kehilangan tubuhnya karena perjanjian masa lalu." Raffi maksud, "Syekh, roh itu berasal dari diri manusia juga," ya jawab sang Syekh. "Setiap manusia punya Qorin bayangan roh yang lahir bersamanya. Namun jika manusia berbuat dosa besar, terkadang Qorin itu bisa terlepas dan mencari tubuh lain. Itulah yang terjadi pada janda itu. Dan sekarang, Qorin itu mencari wadah baru, dan aku rasa ia memilihmu." Raffi terdiam. Dada terasa sesak. "Bagaimana saya bisa menahannya, Syekh?" Syekh Mahdun memandangnya dalam. "Dengan mengenali siapa dirimu sebenarnya. Sebab Qorin hanya bisa menempel pada manusia yang belum berdamai dengan masa lalunya." Malam itu, Raffi menginap di rumah sang Syekh. Rumahnya sederhana, berdinding papan, di tengah halaman yang ditumbuhi pohon Kamboja. Namun begitu azan Isya berkumandang, seluruh desa mendadak menghilang dalam kabut. Dari jendela, Raffi melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah-rumah yang tadi ia lihat, satu persatu lenyap menjadi bayangan. Hingga hanya rumah Syekh Mahdun yang tersisa nyata di tengah kehampaan. "Jangan takut," kata Syekh Mahdun. "Desa ini memang hidup di antara dua lapisan waktu. Hanya mereka yang beriman yang bisa melihatnya nyata." Setelah salat, Syekh Mahdun mempersilakan Raffi duduk di tengah ruangan. Ia menyalakan dupa, lalu mengambil pecahan kaca dari tangan Raffi dan menaruhnya di atas sajadah. "Mulai malam ini," katanya, "kau akan melihat kebenaran yang disembunyikan dari matamu sendiri. Jangan takut dengan apapun yang muncul, bahkan jika itu wajahmu sendiri." Raffi mengangguk, menutup mata. Syekh Mahdun mulai membaca surah Al-Jin dengan suara berat dan dalam. Suasana mendadak berubah. Udara menjadi dingin, dan dari cermin itu mulai keluar asap hitam berputar, membentuk bayangan wajah-wajah Raffi. Tapi dengan mata yang hitam seluruhnya. "Aku bukan musuhmu, Raffi," katanya dari dalam asap. "Aku bagian darimu, bagian yang kau tolak. Kau membenci dosa masa lalumu, tapi tak pernah benar-benar bertobat." Raffi berteriak membaca ayat kursi, tapi suara itu justru tertawa. Tawa yang menggema di seluruh ruangan, hingga dupa padam, dan lampu minyak bergoyang hebat. "Kau ingin menutup gerbang, tapi gerbang itu ada di dalam dirimu sendiri." Asap itu mendadak menyambar ke arah Raffi. Syekh Mahdun segera menekan bahunya, menancapkan tongkat ke tanah, dan berteriak, "Dengan nama Allah yang Maha Hidup, aku kunci engkau di antara dua dunia." Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan, lalu semuanya gelap. Ketika Raffi membuka mata, ia sudah berada sendirian di ruangan kosong. Tak ada Syekh Mahdun, tak ada dupa, tak ada cermin, hanya dirinya. Dan suara napas lain yang datang dari belakang. "Aku sudah di sini, Raffi. Sekarang, kita satu." Malam itu, Raffi tidak tidur. Ia duduk di serambi rumah Syekh Mahdun, memandangi kabut yang perlahan turun dari bukit. Dari kejauhan terdengar samar suara azan dari surau kecil yang entah milik siapa. Nadanya tidak dari dunia ini. Seolah dipanggil oleh Roro yang masih ingin beribadah, meski tak lagi punya tubuh. Di pangkuannya, ia menggenggam pecahan kaca yang kini tinggal debu putih. Namun saat disentuh, debu itu masih hangat, berdenyut lembut seperti nadi bayi. Syekh Mahdun keluar dari kamar dengan tongkat di tangan. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. "Sudah waktunya, Nak Raffi," katanya pelan. "Gerbang terakhir terbuka malam ini." "Kau si..." Raffi menatapnya, mengangguk tanpa suara. "Pintu ketujuh itu di mana, Syekh?" Sang Syekh menunjuk ke arah bukit di utara desa, di mana kabut membentuk pusaran besar menyerupai pusaran air. Di sanalah Rura yang terikat berkumpul. Dulu, tempat itu adalah makam Sulastri sebelum tubuhnya hilang. Di sanalah rahasia awal dan akhir bersatu. Raffi menarik napas dalam. "Kalau aku gagal?" Syekh Mahdun tersenyum tipis. "Kalau kau gagal, maka dunia ini akan kehilangan batasnya antara yang hidup dan yang mati. Dan kau akan menjadi pintu itu sendiri." Perjalanan menuju puncak bukit hanya sejauh 1 jam. Tapi setiap langkah terasa seperti menapaki waktu yang tak lagi bergerak. Di kanan kiri, pohon-pohon berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Langit malam tampak terbuka, seperti mata besar yang menatap ke bawah. Ketika Raffi sampai di puncak, kabut menyingkap sedikit menampakkan 7 batu besar berdiri melingkar. Masing-masing diukir dengan simbol yang mirip huruf Arab, tapi terbalik. Di tengah lingkaran batu itu, terdapat genangan air bening, dan di dasarnya tampak bayangan wajah-wajah manusia yang samar, menangis tanpa suara. Raffi berdiri di tepi lingkaran, lalu membuka kitab kecil yang diberikan oleh Syekh Mahdun. Di halaman terakhir, tertulis, "Bacalah dengan niat memisahkan yang hak dari yang batil, bukan dengan amarah, bukan dengan rasa bersalah." Ia mulai membaca doa pembuka.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatan mubina. Namun begitu ayat itu keluar dari mulutnya, tanah di sekitarnya bergetar. Salah satu batu besar memancarkan cahaya merah, dan dari celahnya keluar asap tebal. Suara perempuan bergema dari dalam pusaran kabut. Raffi, kenapa kau datang lagi? Ia mengenali suara itu Sulastri. Wajahnya muncul di antara kabut, kali ini tak lagi menyeramkan. Wajah itu lembut, dengan mata yang basah. Aku sudah bebas, Raffi. Tapi mereka yang lain belum. 7 cermin, 7 roh, aku hanya satu di antaranya. Raffi melangkah maju. Di mana? 6 lainnya. Sulastri menatapnya. Di setiap hati manusia yang pernah menolak takdirnya. Seketika, 6 batu lainnya bergetar, memancarkan warna berbeda. Hitam, merah, hijau, ungu, biru, dan kuning keemasan. Masing-masing menampilkan bayangan orang berbeda, pria, wanita, anak kecil, orang tua. Semuanya memohon keluar dari batu itu. Kami ingin hidup kembali. Kami belum sempat menyesal. Izinkan kami menukar tubuhmu. Raffi menutup telinga. Tapi suara mereka menembus ke dalam pikiran. Suara-suara itu berubah menjadi satu nada panjang. Lalu menyatu menjadi suara korinnya sendiri. Berbisik di telinganya. Kau bisa menyelamatkan mereka semua, Raffi. Serahkan tubuhmu. Kau akan jadi gerbang cahaya. Tak ada lagi dosa. Tak ada lagi penderitaan. Raffi tanah di bawahnya mulai retak. Menyala dari dalam. Air mata menetes. Membasahi tanah. Tidak. Aku hanya manusia. Aku tidak bisa menebus mereka semua. Suara itu tertawa lirih. Kalau begitu, kau akan menjadi seperti mereka terjebak di antara dunia. Tanah terbuka. Pusaran cahaya menyedot tubuhnya ke dalam lingkaran batu. Namun sebelum tenggelam, Raffi menatap langit dan berteriak, Ya Allah, jika ini ujian, maka jadikan aku saksi atas kebesaranmu. Bukan korban dari kesombonganku. Ia menjatuhkan diri ke dalam pusaran air itu. Cahaya putih menyilaukan, menelan semuanya. Ketika Raffi membuka mata, ia sudah berdiri di tengah dataran luas, dikelilingi 7 batu yang kini berubah menjadi pilar cahaya. Di hadapannya berdiri Sulastri. Tapi kini bukan lagi sebagai arwah, melainkan sosok manusia yang bercahaya lembut. Engkau berhasil, Raffi, katanya tenang. Gerbang ke-7 telah tertutup, tapi ingat, setiap kali manusia menolak takdirnya, satu pintu akan terbuka lagi. Raffi menatapnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Sulastri tersenyum. Berjalanlah. Dan jadilah penjaga doa. Setiap kali kabut turun, bacalah ayat yang sama. Itu cukup untuk menahan kegelapan. Dan saat cahaya perlahan memudar, Raffi sadar. Tubuhnya kini berdiri sendirian di tengah bukit. Tak ada kabut. Tak ada batu. Hanya ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di langit, fajar mulai muncul. Satu aroma samar melati kembali terasa. Tapi kali ini lembut. Seperti salam perpisahan. Raffi menatap ufuk timur dan berbisik. Tidak ada hidup kekal di dunia ini. Tapi ada doa yang takkan mati. Ia berjalan menuruni bukit. Sementara di kejauhan, suara burung mulai bersahutan. Menyambut pagi yang baru. Pagi tanpa kabut. Pagi tanpa rasa takut. Namun jauh di bawah tanah, di tempat pusaran itu dulu terbuka, sebutir pasir kaca kecil masih berkilau samar, berdenyut pelan, seperti detak jantung yang menunggu waktu untuk kembali. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam itu. Desa Talun Hijau kini hidup damai. Kabut sudah jarang turun, dan suara azan subuh kembali menggema bersih dari surau di lembah. Namun bagi Raffi, kedamaian itu terasa seperti diamnya laut sebelum badai. Setiap malam Jumat, ia masih bermimpi tentang danau dan 7 batu. Tapi kini, sosok Sulastri tidak lagi muncul. Hanya gema suaranya yang berbisik pelan di telinganya. Gerbang ke-7 tak akan tertutup selamanya, Raffi. Ada yang menunggu di timur. Kata timur itu terus terngiang-ngiang, membuat Raffi tak bisa tenang. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengajar anak-anak mengaji di surau. Tapi matanya sering melayang ke arah gunung di ufuk sana. Arah matahari terbit, yang kini terasa punya rahasia tersendiri. Suatu sore, seorang pria asing datang ke desa. Penampilannya seperti pendakwa, tapi sorot matanya tajam dan gelap. Ia memperkenalkan diri sebagai Ustaz Karim dari Medan. Syekh Mahdun memanggilmu, katanya tanpa basa-basi. Ada hal besar yang harus kau lihat. Raffi terdiam. Syekh Mahdun sudah lama tak muncul setelah malam di bukit itu. Apa beliau baik-baik saja? Ustaz Karim menatap langit sebentar, lalu berkata lirih. Beliau tidak memanggilmu lewat manusia, tapi lewat mimpi. Perjalanan ke Medan memakan 2 hari. Sepanjang jalan, Raffi merasa aneh. Setiap kali mereka melewati sungai besar atau jembatan tua, ia mencium aroma melati samar, seolah Sulastri masih mengawalnya dari balik dunia lain. Setibanya di pinggiran kota, Ustadz Karim membawanya ke pesantren tua, yang sebagian bangunannya sudah ditinggalkan. Di dalam salah satu ruangan yang remang,
Di atas sajadah usang, tergeletak kitab kuning dengan sampul kulit rusa. Ini peninggalan Syekh Madun, kata Ustadz Karim. Kitab yang bahkan beliau tak berani membukanya. Raffi berlutut dan menatap kitab itu. Di sampul depannya tertulis aksara Arab Jawi tua. Seral Sabah, Rahasia 7. Tangannya bergetar ketika membuka halaman pertama. Tertulis di sana sejarah yang seolah menembus batas waktu. 7 cermin diciptakan oleh 7 murid dari aliran ilmu hitam yang melarikan diri dari Aceh setelah Perang Besar. Mereka ingin menyimpan wajah mereka di dalam kaca agar tak dimakan usia dan peperangan. Namun setiap cermin menuntut darah muda sebagai penawar waktu. Raffi membalik halaman berikutnya, sebuah peta tua terpampang di sana. Ada tanda di beberapa tempat di Sumatera, Aceh, Danau Maninjau, Riau, Bengkulu, Palembang, hingga 1 titik di pesisir timur, Batubara. Di bawah peta itu tertulis pesan terakhir dari penulis kitab. Jika 1 cermin hancur, 6 lainnya akan terbangun. Mereka akan mencari waris baru, keturunan dari mereka yang pernah menatap cermin itu. Raffi terdegan. Berarti kutukan ini belum selesai. Ustadz Karim menatapnya dengan mata sendu. Belum. Dan aku tahu di mana cermin berikutnya berada. Ia mengeluarkan foto kusam dari sakunya foto. Seorang perempuan muda berbalut kebaya putih, berdiri di depan rumah panggung di Batubara. Di belakangnya tampak samar pantulan wajah lain di kaca jendela, wajah yang bukan miliknya. Namanya Dewi Lestari, janda muda juga, kata Karim pelan. Ia membuka rumah makan di pesisir. Semua lelaki yang dekat dengannya. Mardimu. Raffi menatap foto itu lama. Sejarah terulang. Tidak, kata Karim. Sejarahnya sedang mencari akhir. Malam itu, Raffi salat tahajud di surau kecil pesantren itu. Saat ia sujud, ia merasakan lantai di bawah sajadahnya bergetar. Ketika ia angkat kepala, di depannya berdiri bayangan Syekh Madun. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan cahaya aneh. Raffi, perjalananmu belum selesai. Apa yang kau hadapi di Talun Hijau hanyalah ujung dari rantai panjang. Di timur, cermin kedua telah terbuka. Tapi kali ini, yang kau hadapi bukan hanya arwah, melainkan waris darah. Raffi ingin bertanya, tapi suara Syekh Madun mulai memudar bersama udara yang dingin menggigit. Yang tersisa hanyalah bisikan lembut. Hati-hati pada yang tampak saleh, tapi haus akan keabadian. Keesokan paginya, Raffi dan Ustaz Karim berangkat ke Batubara. Langit timur berwarna oranye pekat, seperti darah yang menguap di udara. Setiap kilometer yang mereka tempuh, hawa di sekitar makin berat, dan burung-burung terbang menjauh dari arah yang sama. Di kejauhan, laut terlihat berkilau. Namun, bagi Raffi, air laut itu tampak seperti cermin raksasa yang siap memantulkan masa lalu dan menelan siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Laut Batubara menyambut dengan gelombang kecil yang gemericik di tepian pantai. Pasirnya berwarna keabu-abuan, dan di kejauhan, kapal nelayan tampak seperti bayangan bergerak pelan di bawah matahari. Raffi dan Ustaz Karim tiba di pesisir menjelang zuhur. Mereka disambut bau asin, bercampur wangi pandan yang samar. Aroma khas Rumerama pesisir. Namun, di sela hembusan angin laut, Raffi merasakan sesuatu yang aneh. Ada aroma melati halus, aroma yang tak seharusnya ada di tepi laut. Ustaz Karim menunjuk ke arah timur, di mana sebuah rumah makan berdiri di antara pepohonan bakau. Di papan kayunya tertulis, Rumah Makan Sederhana Dewi Lestari, masakan laut asli Batubara. Di sanalah, ujar Karim, rumah dan tempatnya bekerja. Raffi memperhatikan bangunannya. Rumah panggung dari kayu ulin tua, di bawahnya tampak bayangan gelap air payau, namun yang membuatnya merinding adalah jendela di lantai 2 ada kaca besar di sana, sedikit retak di ujungnya, memantulkan cahaya seperti mata yang mengintip. Mereka masuk sekitar jam makan siang. Beberapa tamu lokal duduk menikmati gulai ikan dan sambal terasi. Di antara aroma pedas dan asap dapur, Raffi melihatnya Dewi Lestari. Ia muncul dari dapur membawa nampan, mengenakan kebaya putih dengan kain batik biru laut. Kulitnya kuning langsat, matanya lembut, dan suaranya menenangkan. Tapi di balik semua keanggunan itu, ada sesuatu yang tidak wajar. Gerakannya terlalu halus, seperti tarian yang diulang tanpa sadar. Selamat datang Ustadz, katanya sambil tersenyum. Sudah lama saya tak lihat pendakwah singgah di sini. Ustadz Karim menjawab ramah. Kami sedang dalam perjalanan, tapi saya dengar masakan di sini terkenal. Alhamdulillah, jawabnya lembut. Rezeki dari laut tak pernah berhenti datang, asalkan tahu cara memintanya. Raffi menatapnya. Kata-kata itu terasa seperti kiasan. Ia menangkap kilatan aneh di mata Dewi ketika mengucapkannya, seolah kalimat itu bukan doa, melainkan mantra. Sore harinya, ketika pengunjung sudah pulang, Raffi meminta izin berkeliling. Ia berjalan ke belakang rumah makan, menuju tepi laut, di mana akar-akar bakau mencuat dari lumpur. Di sana ia menemukan bekas sesajen.
Mangkuk tanah liat berisi bunga 7 rupa, sepotong kain putih basah, dan rambut hitam yang melilitnya. Angin laut tiba-tiba berhenti berembus. Air laut di depannya beriak pelan, membentuk lingkaran kecil. Dari dalam Nia, terdengar suara lirih seperti bisikan. 7 wajah, 1 derap. Raffi mundur selangkah. Dadanya terasa berat. Ia menutup mata dan membaca ayat kursi. Tapi di sela bacaan itu, ia mendengar langkah seseorang di belakangnya. Tidak semua doa bisa menghapus masa lalu. Suara lembut itu terdengar. Ia menoleh Dewi Lestari berdiri di sana, tanpa alas kaki. Rambutnya dibiarkan terurai, diterpa angin. "Kenapa kau mencari aku?" Ustadz muda tanyanya dengan suara yang tak bisa ditebak antara goda dan ancaman. Raffi menatapnya tenang. "Aku hanya ingin memastikan, tak ada yang tersesat di jalan yang sama seperti Sulastri." Dewi tersenyum samar. "Ah, jadi kau sudah bertemu dia? Dia sudah beristirahat." "Tidak, Dewi." Menatap laut. "Dia hanya tidur sementara. Kita semua, Raffi, hanyalah cermin dari yang pertama." Malam bulan separuh tergantung di langit, memantulkan cahaya ke laut yang kini tenang. Raffi tinggal di surau kecil, tak jauh dari pantai. Ustadz Karim sudah tertidur, tapi Raffi belum bisa. Ia merasakan hawa panas dari arah rumah Dewi, seperti bara yang menembus jarak. Tepat saat ia hendak berwudu, suara pintu surau diketuk pelan. Tok tok tok. Dewi berdiri di luar, mengenakan selendang putih. Wajahnya pucat diterangi cahaya bulan. "Aku tak bisa tidur," katanya lembut. "Boleh aku masuk sebentar? Hanya ingin bicara." Raffi mengangguk ragu, tapi membiarkannya duduk di serambi surau. Hening beberapa saat, hanya suara ombak pelan yang terdengar. "Aku tahu kenapa kau kesini," ucap Dewi tiba-tiba. "Kau mencari cermin itu, bukan?" Raffi menatapnya tajam. "Di mana kau menyimpannya?" Dewi "Aku tak menyimpannya. Aku lahir dari dalamnya." Raffi membek. Dewi menatap ke laut. Matanya berkaca-kaca. "Aku anak dari perempuan yang menatap cermin kedua pada malam bulan purnama. Ibuku mengira ia hanya melihat wajahnya sendiri. Tapi yang menatap balik adalah bayangan yang lapar. Aku bukan manusia sepenuhnya, Raffi. Tapi aku juga bukan arwah." Ia menatapnya dengan mata lembut. Tapi di dalam pupilnya, Raffi melihat pantulan wajah lain. Lebih tua, lebih dingin. Seolah 2 jiwa hidup di tubuh yang sama. "Aku ingin berhenti," bisiknya. "Tapi darah ini terus haus. Setiap kali aku menolak, tubuhku mulai menua. Aku tidak ingin seperti ibuku, yang hancur di depan kaca." Raffi menutup mata. "Kau bisa bertobat, Dewi. Allah Maha Mengampuni." Dewi menggeleng. Tapi bisakah dia memaafkan sesuatu yang lahir dari dosa? Angin tiba-tiba bertiup kencang. Di kejauhan, ombak bergulung tinggi. Dan dari arah laut, terdengar suara seperti ribuan bisikan yang datang serentak. Dewi menatap laut itu dengan wajah ngeri. "Mereka sudah datang. Aku menolak memberi tumbal tahun ini. Dan mereka marah." Raffi berdiri. "Siapa mereka?" Dewi menatapnya, dan dari matanya menetes air bening bercampur darah. Bayangan yang tinggal di dalam air. "Mereka, saudara-saudaraku." Langit di atas pesisir batu bara berubah warna menjadi ungu gelap. Awan bergulung perlahan dari arah timur, menutupi bulan yang semula bersinar terang. Suara ombak mendadak berat, menghantam pantai dengan ritme seperti detak jantung yang tergesa. Raffi berdiri di depan surau, memandangi laut yang seolah hidup. Dari samar terlihat bayangan orang-orang, berjalan ke arah pantai, membawa obor dan wadah besar dari anyaman bambu. Mereka tak bersuara, hanya bergerak serempak seperti tersihir. Ustadz Karim datang tergesa dari arah rumah makan. "Ritualnya dimulai," katanya. "Mereka bilang, malam ini laut minta tumbal." "Siapa yang memimpin?" tanya Raffi. Dewi jawab. Karim lirih. "Tapi aku yakin dia tak melakukannya karena mau." Mereka mengikuti areka-rokan itu sampai ke tepi pantai. Bulan setengah menembus awan, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang kini tampak tenang, terlalu tenang, di tengah lingkaran obor. Dewi berdiri mengenakan kain putih, rambut terurai. Tangan gemetar memegang mangkuk tanah liat berisi bunga dan darah ayam. Suara orang-orang mulai melantunkan nyanyian lama dalam bahasa Melayu kuno. Irama itu naik turun seperti ombak, indah sekaligus menyeramkan. Air kembali ke air, darah kembali ke darah. Wajah kami takkan pudar, waktu takkan menua. Raffi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melihat di sekeliling. Banyak di antara mereka bukan penduduk desa. Wajah mereka asing, dan sebagian tidak memantulkan cahaya obor. Raffi maju beberapa langkah. "Hentikan, Dewi," serunya. "Kau tahu ini bukan doa, ini pemanggilan." Dewi menoleh. Air mata mengalir di pipinya. "Aku tak bisa menolak, Raffi. Mereka memanggilku." Tiba-tiba, dari tengah laut muncul 7 lingkaran cahaya biru yang berputar perlahan. Setiap pusaran memunculkan bayangan samar berbentuk manusia. Wajah-wajah tanpa mata,
Mulut mereka bergerak seperti melafalkan ayat yang terbalik. Ustadz Karim mundur satu langkah. Astagfirullah. Raffi menatap lurus. Saudara dari dalam air. Bayangan-bayangan itu bergerak mendekat. Dari tubuh mereka menetes air yang berubah jadi asap putih saat menyentuh pasir. Salah satunya melayang ke arah Dewi dan berhenti di depannya seolah mencium. Dari mulutnya keluar suara seperti dua suara yang tumpang tindih. Anak air, saatnya kembali ke rahim laut. Serahkan darahmu. Maka waktu berhenti lagi. Dewi menjerit, memeluk tubuhnya. Wajahnya berubah pucat seperti porselen retak. Aku tidak mau. Aku sudah lelah. Raffi maju dan berdiri di antara Dewi dan bayangan itu. Tangannya terangkat. Mulutnya bergetar melafalkan ayat kursi dengan suara penuh getar iman. Allahu la ilaha illahua al-hayyul qayyum. Begitu ayat itu terucap, ombak yang semula diam mendadak naik tinggi, memukul pasir keras. Bayangan-bayangan itu menjerit. Tapi tak lenyap. Mereka justru berubah bentuk menjadi sosok hitam dengan tangan panjang seperti tentacle air. Raffi terus membaca, namun satu dari mereka melayang cepat dan menamparnya dengan kekuatan besar. Tubuhnya terlempar ke belakang, membentur pasir. Dewi menjerit dan berlari menghampiri. Tapi bayangan lain sudah melilit. Kakinya dengan tali air yang berdenyut, seperti urat hidup. Kami adalah darah yang kau tolak, anak air. Wajah Dewi mulai berubah, kulitnya memucat. Matanya membiru. Raffi berusaha bangkit, darah mengalir dari bibirnya. Ia menatap laut, lalu ke arah langit. Ya, jika engkau izinkan, biarkan aku menutup jalan ini untuk selamanya. Ia menggenggam pasir basah dan menggenggam tasbih kayu milik Syekh Mahdun yang selalu ia bawa. Lalu ia menancapkannya ke tanah dan berseru keras, Bismillahi majraha wa mursaha, inna robila ghafurur rahim. Cahaya keluar dari tasbih itu, menembus bumi dan laut bersamaan. Ombak berhenti, udara membeku, dan dalam sekejap semua bayangan menatapnya dengan wajah marah. Suara keras seperti guntur meledak dari dasar laut. Dan sesuatu yang besar muncul. Bayangan perempuan raksasa. Dengan 7 wajah berputar di sekeliling kepala, suara gabungan itu berteriak seperti ribuan orang. Kau bukan penjaga, Raffi. Kau hanyalah manusia yang belum paham harga waktu. Raffi menatapnya. Darah menetes dari dahi. Dan kau hanyalah cermin yang lupa siapa yang menciptakanmu. Ia membaca surah Al-Falaq dan An-Nas berulang-ulang. Sampai pasir di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Dewi memeluk tubuhnya sendiri. Menjerit dalam 2 suara. Suaranya dan suara ibunya bersamaan. Latper, ombak naik setinggi pohon kelapa. Cahaya tasbih memancar lebih kuat. Membentuk lingkaran putih di sekeliling mereka. Bayangan-bayangan itu meleleh satu persatu. Kembali menjadi air asin dan menghilang ke laut. Sementara bayangan besar di atas laut menatap Raffi terakhir kali. Kau mungkin menutup pintu ini. Tapi selama manusia mencintai keindahan lebih dari kebenaran, kami akan lahir lagi. Lalu sosok itu meledak menjadi kabut air yang turun seperti hujan asin. Raffi berlutut, kelelahan. Dewi jatuh di pasir, tubuhnya gemetar, dan rambutnya perlahan memutih. Ia menatap Raffi dengan mata damai, berkata pelan, terima, aku bisa menua sekarang. Dan sebelum Raffi menjawab, tubuhnya berubah menjadi butiran garam yang tertiup angin ke laut. Ketika fajar tiba, penduduk menemukan pantai itu sunyi. Tak ada sisa sesajen, tak ada rumah makan, hanya surau kecil yang berdiri sendiri, dengan tasbih kayu tertancap di pasir. Di ujung tali tasbih itu menggantung satu butir garam yang berkilau seperti mutiara. Raffi berdiri di sana, sendirian, menatap laut yang kini tampak damai. Ia tahu ini belum akhir, karena di ufuk jauh, arah timur laut, awan hitam lain sedang tumbuh. Langit tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Di hadapan Raffi, sosok raksasa perempuan berwajah 3 berdiri di atas laut. Satu wajah muda tersenyum, satu wajah menangis. Satu lagi hampa seperti topeng kosong. Suara dari ketiganya keluar bersamaan. Bergema seperti ribuan gema di dalam cangkang kerang. Manusia berdarah laut. Sudah waktunya menatap asalmu. Raffi menatap Mainong, perempuan tua yang kini berdiri di sampingnya. Dia bukan musuhmu, bisik Mainong pelan. Dia adalah kau. Bila kau memilih jalan yang sama denganku. Angin laut mulai berputar. Pasir naik ke udara, membentuk pusaran putih. Cermin logam di tangan Mainong bergetar, dan tiba-tiba cermin itu memancarkan cahaya kuat yang menyedot Raffi ke dalamnya. Tiba-tiba dirinya berada di dunia lain. Sepi, tanpa warna. Hanya lautan perak yang membentang sejauh mata memandang. Dan di tengahnya berdiri 7 perempuan berpakaian putih, menunduk. Di belakang mereka berdiri seorang lelaki berpakaian ulama. Wajahnya teduh, tapi matanya gelap. Demi ilmu kekal, aku persatukan darah kalian dengan air, kata lelaki itu. Suaranya berat,
bergaung di udara kosong. Setiap kali satu di antara kalian mati, yang lain akan lahir kembali di rahim dunia. Kecantikan kalian akan jadi tanda, tapi juga kutuk. Raffi melihat wajah-wajah perempuan itu satu persatu. Semuanya mirip Dewi, Sulastri, bahkan Mak Inong muda. Dan di ujung barisan, ada satu wajah yang membuat Raffi hampir berhenti bernapas. Wajah ibunya sendiri. Ia melangkah mundur, gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Suara lelaki itu menggema lagi, dan dari darah keturunan mereka akan lahir seorang laki-laki penjaga. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjaga agar waktu tak pecah. Dialah kunci. Dialah penutup. Raffi tersadar dirinya adalah penjaga itu. Ia bukan datang untuk menghapus, tapi untuk menutup pintu agar kutukan tak lagi lahir. Tiba-tiba dunia itu pecah menjadi riuh air. Dan Raffi kembali ke pantai Lamre. Mak Inong kini berlutut. Darah menetes dari matanya. Sementara sosok berwajah tiga mendekat. Tangannya menjulur seperti akar laut. Tutup pintu itu, Raffi, kata Mak Inong lirih. Tapi ingat, bila kau melakukannya, semua yang terikat akan lenyap termasuk kami. Tak ada lagi Dewi, tak ada lagi aku. Tak ada lagi ingatan mereka. Raffi menatap laut yang berkilau merah di bawah petir. Ia tahu, ini akhir segalanya. Ia menggenggam tasbih warisan Syekh Mahdun, menancapkannya ke pasir, lalu mulai melantunkan doa yang pernah diajarkan ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, jadikan laut ini saksi bahwa tak ada keindahan yang abadi selain Engkau. Cahaya putih menyembur dari tanah. Sosok berwajah tiga meraung. Suaranya memecahkan udara. Ombak naik tinggi, menelan langit. Mak Inong tersenyum dalam tangisan, lalu tubuhnya meleleh menjadi butiran air yang kembali ke laut. Raffi tetap melantunkan doa. Meski pasir mulai tenggelam di bawah kakinya, tubuhnya terasa ringan, seperti terangkat oleh cahaya. Dalam sepersekian detik sebelum segalanya lenyap, ia melihat wajah Dewi, Sulastri, dan Mak Inong tersenyum. Tidak muda, tidak tua, hanya damai. Lalu laut menjadi sunyi. Pagi berikutnya, penduduk Lamre menemukan pantai itu tertutup kabut. Di atas batu besar tempat Mak Inong biasa duduk, hanya ada sebuah tasbih kayu dan cermin logam pecah. Tak ada tanda Raffi, tak ada mayat, tak ada darah. Namun di tengah surau desa, seseorang menemukan tulisan baru di dinding kayu. Tak ada keindahan yang abadi selain yang lahir dari ikhlas. Dan setiap kali azan subuh berkumandang, dari arah laut terdengar suara samar-samar. Bukan jeritan, bukan tangisan, melainkan suara seseorang yang sedang melafalkan ayat kursi perlahan, seolah menjaga agar laut tetap tidur dalam damainya. Alhamdulillah, kisah kita malam ini telah sampai pada akhirnya. Semoga apa yang terdengar bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengambil pelajaran bahwa dunia ini penuh tanda, dan tidak semua yang tampak indah membawa kebaikan. Di setiap langkah yang kita pijak, ada mata yang tak terlihat sedang memperhatikan, dan hanya doa serta keimananlah yang menjadi cahaya di jalan gelap yang mungkin kita lalui. Terima kasih telah mendengarkan hingga selesai. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar perjalanan kita menelusuri kisah-kisah gaib, hikmah, dan pesan tersembunyi lainnya dapat terus berlanjut. Sampai kita bertemu lagi di cerita berikutnya, dalam suasana malam yang mungkin lebih sunyi, dan kisah yang mungkin lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.